Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Liani Azahra dengan NIM H2110145 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan, yaitu mengapa lingkungan belajar di masa pandemi mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Ya, jadi hasil belajar siswa memiliki keterkaitan dengan banyak faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut mampu mempengaruhi baik buruknya hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. Hasil belajar yang baik dapat dicapai jika siswa paham terhadap materi yang disampaikan oleh gurunya. Menurut Slameto tahun 2015, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor yang meliputi faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu faktor internal, dan faktor dari luar diri siswa, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat, sedangkan faktor internal diantaranya kesehatan tubuh, minat belajar, intelijensi, motivasi belajar, dan konsentrasi belajar. Nah, konsentrasi belajar adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam proses pembelajaran, konsentrasi yang memadai sangat diperlukan oleh siswa. Konsentrasi yang baik akan membuat siswa lebih fokus dalam belajar. Ketika siswa tidak berkonsentrasi, maka fokusnya akan terpecah-pecah sehingga pikirannya kurang terpusat pada pelajaran yang disampaikan oleh guru. Terlebih lagi, pada masa ini Indonesia tengah dihadapkan dengan adanya bencana wabah, yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan konsentrasi belajar siswa terganggu akibat diberlakukannya pembelajaran secara daring. Menurut wawancara yang dilakukan oleh Hanifah Alfiananta dalam skripsinya tahun 2021, adanya pembelajaran daring membuat siswa tidak dapat belajar dengan tenang pada tempat khusus seperti ruang kelas yang berada di sekolah. Dan dalam hasil penelitian ST Nur Humairah Halim dan Rahma tahun 2020 juga menyebutkan bahwa lingkungan belajar adalah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Lingkungan belajar yang kurang kondusif akan mengakibatkan siswa tidak dapat fokus dan berkonsentrasi dalam kegiatan belajarnya, sehingga berdampak pula pada hasil belajar yang diperoleh. Terlebih saat ini, akibat pandemi COVID-19, kegiatan belajar siswa dilaksanakan di rumah dengan segala keterbatasan yang ada. Karena kondisi rumah masing-masing siswa tentu berbeda dengan kondisi ruang kelas di sekolah. Ruang kelas di sekolah merupakan ruang khusus untuk belajar yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas belajar yang mendukung pembelajaran. Berbeda dengan kondisi di rumah yang cenderung memiliki keterbatasan fasilitas belajar. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan dalam lingkungan belajar siswa pada masa pandemi ini, seperti tidak adanya pendampingan belajar oleh orang tua, tidak adanya ruang khusus belajar, kondisi rumah yang gaduh, aktivitas masyarakat yang bising, dan sarana pembelajaran yang kurang memadai membuat hambatan tersendiri bagi kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dan membuat siswa tidak berkonsentrasi saat melakukan pembelajaran di rumah. Nah, kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah peran semua orang sangat penting bagi proses pembelajaran yang dilakukan, terutama peran orang tua. Peran orang tua menjadi sangat penting ketika mendampingi anak dalam belajar. Terlebih saat ini kegiatan belajar dilaksanakan di rumah. Siswa dalam belajar juga membutuhkan perhatian dan pendampingan dari orang tuanya. Tak jarang beberapa siswa mengalami kesulitan dalam belajar, terutama dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Selain itu, pemenuhan kebutuhan yang mendukung pembelajaran dan lingkungan belajar yang memadai juga sangat diperlukan demi kelancaran pembelajaran.
Diharapkan ketika anak sedang belajar, suasana di dalam rumah dapat dikondisikan sebaik mungkin karena hal ini sangat mempengaruhi konsentrasi belajar anak yang nantinya juga berdampak pada hasil belajarnya. Itu dia sedikit permasalahan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.